Shalom. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari Sabda Sadik. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan Kau menolong kami dalam setiap hati kami bersyukur atas firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi ini. Dan Tuhan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar dari Sabda Sadik yang bertema tentang ujian bukan pencobaan. Teks kita pada pagi ini adalah Yesaya pasal yang 48 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau bukan seperti perak, aku telah mencoba engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak Ibu, kita belajar pada pagi ini kalau ujian itu bukanlah pencobaan. Ujian adalah satu proses pemurnian dari Tuhan bagi kita. Di dalam ayat ini tadi ada di situ mengatakan, aku telah mencoba engkau dalam dapur kesengsaraan. Itu adalah di mana di situ dikatakan juga, aku telah memurnikan engkau. Di dalam Yesaya ini Tuhan tidak asal memberi kesusahan. Ia memakai ujian untuk memurnikan hati, niat, dan iman kita. Seperti emas dalam api, kita dibentuk agar menjadi lebih bersinar dan murni. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Ujian menunjukkan kesetiaan Tuhan, pencobaan menjauhkan darinya. Ujian dari Tuhan disertai pertolongan, sedangkan pencobaan dari iblis bertujuan menjatuhkan. Jadi Tuhan mengizinkan ujian demi pertumbuhan iman kita, bukan untuk kehancuran. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ujian menghasilkan ketekunan dan karakter ilahi. Dalam ujian kita belajar berserah, tekun, dan bersabar. Nah, ujian memperdalam iman dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, sehingga kamu menjadi sempurna dan utuh. Kita juga belajar bahwa Tuhan menyertai di tengah ujian. Ujian tidak berarti ditinggalkan Tuhan. Berjalan bersama kita dalam dapur kesengsaraan. Dia menopang kita agar tidak hancur. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Berarti di situ Allah menopang kita. Ada Tuhan di situ berperan dalam hidup kita, di mana Dia menopang kita. Hasil dari ujian itu apa? Hasil dari ujian itu adalah kemuliaan dan berkat Tuhan. Setelah ujian ada kemenangan dan kemuliaan bagi mereka yang bertahan dalam ujian. Roma 8 ayatnya 18, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jika kita mau bertahan di dalam ujian dan pemikiran kita bahwa ujian itu bukan pencobaan, tetapi adalah di mana Tuhan mengizinkan ujian itu boleh ada dalam kehidupan kita untuk kita belajar
untuk dimana kita supaya dapat hasil dari ujian itu nanti akan kita nikmati. Jadi maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Ujian menunjukkan kesetiaan Tuhan dan pencobaan menjauhkan dirinya darinya. Jadi ujian dari Tuhan disertai pertolongan, sedangkan pencobaan dari iblis bertujuan menjatuhkan. Jadi kita tahu di sini perbedaan ujian dan pencobaan itu apa. Untuk itu mari kita belajar merendahkan diri kita. Apabila ujian itu terjadi, datang dalam hidup kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam ujian itu. Jadi ingat, ujian itu bukan pencobaan. Jadi diizinkan oleh Tuhan supaya kita dapat dimurnikan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Saya percaya kalau kita sudah tahu ujian itu apa, pencobaan itu apa, bahwa kalau itu diizinkan oleh Tuhan bagi kita, kita dimurnikan iman kita. Dan segala apapun yang kita alami, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan menghadapi ujian-ujian tersebut. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini kami bersyukur kalau kami mengerti, membedakan apa itu ujian dan itu bukan pencobaan. Tetapi lewat ujian itu Engkau izinkan kami alami untuk membuat kami dimurnikan iman kami, diteguhkan iman kami, untuk kami dapat bertekun, untuk kami dapat bersabar dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ujian-ujian yang Engkau izinkan bagi kami untuk kami lewati. Kami tahu Engkau Allah yang Immanuel bersama kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru, sukacita dan kemenangan ketika kami mengalami ujian itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.